BPOM bilang produk Glavitsa yang dijual dan diedarkan Reza Gladys tak punya izin edar dari BPOM. Tapi kok kelihatannya sampai sekarang masih adem ayam aja? Apa karena belum ada yang komplain? Atau karena nunggu heboh se-Indonesia dulu nih baru diproses? Beberapa hari lalu BPOM lewat akun Instagramnya BPOM_RI membuat postingan tentang produk-produk kecantikan yang nggak punya izin edar dari BPOM. Salah satunya produk kosmetik Glavitsa punya Reza Gladys. Masalahnya produk-produk ini kan udah terlanjur dijual dan diedarkan di masyarakat. Kalau emang bener nggak punya izin edar, kan artinya produk-produk yang dijual itu produk-produk ilegal. Kalau ilegal, berarti kan udah jelas pelanggarannya. Sayangnya fakta yang sepenting ini justru mencuat bukan karena ada langkah hukum yang tegas dari aparat, melainkan dari persidangan kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang yang menyeret Nikita Mirzani waktu Reza Gladys hadir sebagai saksi sekaligus korban. Tapi dari sekian banyak fakta yang terungkap di persidangan saat itu, ada satu fakta yang cukup menyita perhatian, di mana Reza Gladys diduga menjual produk tanpa izin resmi dari BPOM. Dan yang lebih bikin gemes, karena sampai sekarang belum ada tindakan hukum yang nyata. Padahal kejahatan ini kan bukan delik aduan ya. Artinya polisi nggak perlu menunggu adanya korban atau adanya laporan untuk melakukan penindakan. Tapi kenyataannya sunyi, sepi, dingin, seolah fakta ini bukan apa-apa. Padahal ini peluang besar untuk meraih simpati masyarakat. Apalagi kalau polisi bisa mengungkap dan menjerat orang-orang yang ada di balik bisnis gelap industri kosmetik ini. Ya mungkin udah waktunya lah BPOM tidak hanya sekedar bersih-bersih rak toko dan tarik produk. Jangan hanya jadi lembaga administratif yang kerjaannya hanya memposting pelanggaran tanpa keberanian buat menindak. Bukankah lembaga sekelas BPOM bisa dan seharusnya menjadi inisiator untuk melaporkan orang-orang ini ke pihak berwajib atas kejahatan terhadap kesehatan publik? Karena ini bukan kasus 1-2. Industri kosmetik ilegal di Indonesia ini ibarat jamur di musim hujan. Modusnya itu-itu aja. Jualan online, endorsement selebriti, kemasan lucu, klaim bombastis, lalu laku keras. Dan setelah itu pastinya untung besar. Soal tanggung jawab, nol besar. Dan ketika akhirnya ketahuan, cuma disuruh tarik produk. Gimana mau tobat? Izin edar BPOM ini kan bukan sekedar formalitas kosong. Itu jaminan kalau produk sudah melalui uji laboratorium, aman digunakan dan tidak membahayakan konsumen. Tanpa itu, nggak ada jaminan kalau produk-produk yang dijual dan diedarkan di masyarakat itu aman untuk kesehatan. Sudah banyak bukti kalau produk ilegal itu bisa menyebabkan iritasi, alergi, kerusakan organ, bahkan kanker dalam jangka panjang. Dan yang lebih tragis lagi, mayoritas konsumen nggak tahu apa-apa. Mereka percaya karena melihat gaya hidup glamor si penjual, lengkap dengan gelar-gelar yang bikin silau. Pasal 138 ayat 2, junto pasal 435 Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 sudah tegas menyebut siapapun yang memproduksi, menjual atau mengedarkan kosmetik tanpa izin BPOM bisa dipenjara hingga 12 tahun atau denda 5 miliar. Dan ini tidak hanya berlaku untuk pabrik besar, tapi juga reseller, dropshipper, bahkan UMKM. Jadi tunggu apa lagi? Sudah berapa banyak masyarakat yang jadi korbannya? Sudah berapa banyak uang haram yang berputar dari produk-produk ilegal ini? Apakah owner produk dan semua kroco-kroconya ada yang dibawa sampai ke meja hijau? Jarang kan?